Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Adrienne Leigh Reynolds lahir pada tanggal 12 September tahun 1988 di Kilgore, Texas, Amerika. Ibunya pada saat melahirkan dia masih berusia remaja dan merupakan seorang single mother. Jadi, bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan Adrienne kecil yang tumbuh tanpa bimbingan dari seorang ayah. Ibu kandung Adrienne yang bernama Caroline Franco memberikan julukan kepada anaknya dengan sebutan Angel. Karena Adrienne ini anak yang pemalu dan sangat pendiam. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang dekat dengan Adrienne, mereka mengenal Adrienne sebagai anak yang sangat ceria, suka mengobrol, dan selalu tersenyum pada orang-orang terdekatnya. Adrienne memiliki suara yang sangat bagus sejak masih kecil. Dia suka bernyanyi, dan salah satu lagu yang sering dia nyanyikan adalah Amazing Grace. Impian terbesar Adrienne pada saat masih kecil adalah bisa tampil di acara American Idol. Setiap ada acara keluarga dan kumpul-kumpul, keluarga Adrienne suka berkaraoke. Mereka menyalakan mesin karaoke dan bergiliran menyanyi dengan gembira. Namun, sayangnya, ketika berusia sekitar 12 tahun, usus buntu Adrienne tiba-tiba pecah, yang menyebabkan dia ketinggalan banyak pelajaran di sekolahnya karena harus dirawat inap di rumah sakit. Sejak saat itu, dia tidak pernah bisa mengejar ketinggalan pelajarannya di sekolah. Adrienne pun menyerah. Dia tidak mau belajar lagi. Adrienne mulai bergaul dengan grup anak-anak nakal. Selain itu, hubungannya dengan ibunya juga semakin memburuk. Adrienne kini menjadi anak liar yang suka memberontak. Dia dikenal sebagai pembuat onar yang selalu terlibat dalam perkelahian. Dia bahkan mulai suka menghisap barang terlarang dan berpesta hingga larut malam. Melihat itu, ibunya membawa Adrienne untuk direhabilitasi. Pada saat direhab, Adrienne dikirim ibunya untuk tinggal bersama ayah dan ibu angkatnya di Illinois, dengan harapan Adrienne bisa kembali menjadi anak yang baik. Jadi, 2 bulan setelah ulang tahunnya yang ke-16, Adrienne dikirim untuk tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Tony Reynolds dan istrinya yang bernama Joan Reynolds di Illinois. Joan dan Tony sangat mencintai Adrienne. Mereka senang Adrienne bisa tinggal bersama mereka. Walaupun Joan sempat berkata kalau Adrienne telah membuat rumah mereka sedikit berantakan. Tapi dia menyayangi Adrienne seperti anaknya sendiri. Di Illinois, Adrienne didaftarkan di sebuah sekolah yang bernama Black Hawk College Outreach Center. Sebenarnya, sekolah tersebut sangat bagus. Sayangnya Adrienne sepertinya tidak tertarik lagi dengan kehidupan sekolah. Dia bahkan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas dan PR yang diberikan oleh gurunya. Adrienne hanya tertarik dengan cowok-cowok yang ada di sekolah barunya itu. Selain bersekolah, Adrienne juga bekerja di sebuah resto fast food yang bernama Checkers. Saat bersekolah di sekolah itulah, Adrienne bertemu dengan Sarah Cobb. Dia merupakan gadis populer di Black Hawk Outreach Center. Sarah ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di kota Milan, Illinois. Dan ketika Adrienne mulai belajar di sekolah tersebut, dia dikenalkan Sarah dengan temannya Sarah yang bernama Corey Gregory dan pacarnya Sarah yang bernama Sean McKittrick. Asal kalian tahu, Corey Gregory awalnya bersekolah di Moline High School, tetapi kemudian dipindahkan ke Black Hawk Outreach Center di mana di sana dia bertemu dengan Sarah. Baik Sarah maupun Corey merupakan seorang jogalo. Sekedar informasi, jagalos adalah sebutan untuk para penggemar grup hip hop yang bernama Insane Clown Posse. Grup hip hop ini dibenci para rappers dan ditolak oleh banyak label rekaman, dan lantas mereka mengandalkan album mereka sendiri secara online. Corey Gregory adalah cowok yang pendiam. Anaknya tertutup dan tidak suka menonjolkan dirinya.
Cory dan Sarah ini sehari-harinya suka menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik metal dan menghisap benda terlarang. Sebagai informasi tambahan, Sarah ini adalah mantan pacarnya Cory. Namun setelah putus, mereka tetap berteman akrab. Cory selalu mengikuti kemauan Sarah, karena Sarah adalah tipe cewek yang selalu menuntut perhatian. Selain itu, Sarah juga sangat temperamental dan sangat mudah menjadi marah apabila keinginannya tidak dituruti. Keluarga angkat Adrian pernah bertemu Sarah sekali, namun Sarah tidak berhasil membuat kesan pertama yang baik. Sarah mengenakan pakaian serba hitam saat itu dan ada beberapa tindikan di wajahnya. Selain itu, Sarah menggunakan riasan wajah seperti dandanan cewek metal. Tentu saja, hal itu membuat Tony, si ayah angkat Adrian, merasa kurang nyaman melihat Adrian bergaul dengan Sarah. Namun, karena Tony dan Joanne melihat Adrian butuh teman dan Sarah cukup baik terhadap anak angkat mereka, akhirnya Adrian pun diizinkan bergaul dengan Sarah. Di sekolahnya yang baru, Adrian benar-benar disukai banyak teman karena sifatnya yang sangat menyenangkan. Tetapi, dari semua orang yang berteman dengannya di sekolah, yang paling dekat dengannya adalah Sarah. Dan di sekolah ini, Sarah adalah gadis populer yang memiliki banyak teman. Makanya itu, Adrian senang bisa dekat dengan Sarah. Dan di sisi lain, walaupun Adrian akrab dengan Sarah, tapi di mata Sarah, hanya Cory lah teman terbaiknya. Mereka memang pernah pacaran dan putus. Dan walaupun mereka nggak bisa balik berpacaran lagi, namun Sarah tidak mau Cory melihat cewek lain. Jadi pada saat itu, walaupun Sarah sudah memiliki pacar baru yang bernama Sean McKittrick, dia juga ingin menguasai Cory sebagai miliknya. Yang parahnya lagi, Sarah ini rupanya adalah seorang biseksual, di mana dia juga bisa menyukai sesama cewek. Nah, karena hal inilah Sarah menjadi cemburu apabila melihat Adrian kencan ataupun menggoda cowok lain. Dia ingin Adrian juga menjadi miliknya. Sarah memang anak yang egois dan posesif, dan dia selalu berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara apapun. Permasalahan dimulai ketika Cory dan Adrian mulai saling menggoda, dan Sarah yang mengetahui hal itu tidak menyukai apa yang dia lihat di depan matanya. Sejak saat itu, Sarah mulai memanggil Adrian dengan sebutan wanita jalang, dan Adrian mulai dikucilkan dari kelompok teman-temannya Sarah. Adrian pada saat itu benar-benar merasa sangat sedih dan kecewa. Dia terus-menerus mencoba menghubungi Sarah, seperti mengirim pesan dan menelponnya. Dan setiap kali Sarah menerima telepon tersebut, Sarah langsung berteriak kepada Adrian dan menutup teleponnya. Waktu di sekolah, Adrian mencoba mengajak Sarah berbicara demi untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Tapi Sarah malah berteriak pada Adrian dan membuatnya menangis. Jahatnya lagi, Sarah bahkan menyuruhnya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Adrian lalu mencoba menulis catatan kecil yang dia selipkan di buku Sarah. Di sana tertulis, "Saya ingin diberi kesempatan lagi untuk menjadi sahabatmu. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Dan mengapa kamu sangat membenciku? Dan mengapa kamu ingin aku mati?" Singkat cerita, pada hari Jumat di tanggal 21 Januari 2005, pada saat itu, Adrian harusnya melakukan pekerjaannya di resto fast food Checkers. Namun, ketika sore tiba dan Adrian belum juga pulang ke rumah untuk mengganti seragamnya sehingga dia bisa bekerja, ayah angkatnya Tony langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena meskipun Adrian adalah anak yang suka memberontak dan benci belajar, tapi dia sangat rajin bekerja. Adrian adalah karyawan yang sangat baik dan dia selalu rajin masuk pada jam shiftnya. Jadi, ketika dia tidak bisa pulang ke rumahnya, ayah angkatnya memutuskan untuk pergi ke resto Checker untuk melihat apakah Adrian sudah berada di sana.
Dan ketika Tony sampai di sana, dia menemukan bahwa Adrian tidak masuk kerja. Awalnya, Tony sempat merasa marah kepada Adrian karena Tony berpikir Adrian makin nakal. Pasti dia sibuk bermain dengan teman-temannya, sampai-sampai dia lupa akan jadwal shiftnya di sore hari itu. Tapi seiring berjalannya waktu, malam mulai larut, Adrian masih belum terdengar kabarnya dan Tony pun mulai khawatir. Dia lalu menelpon semua teman-teman Adrian untuk melihat apakah ada yang mengetahui keberadaannya Adrian. Tetapi tidak ada satupun yang melihat Adrian. Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan Adrian. Dan bahkan tidak ada yang mendengar kabar dari Adrian sama sekali sejak makan siang di sekolah hari itu. Tony pun menjadi semakin panik. Dia langsung melaporkan kehilangan putri angkatnya itu ke polisi. Tony menjelaskan, "Aku tahu Adrian bukanlah anak yang penurut. Tapi dia selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah membolos masuk kerja." Awalnya, polisi menduga Adrian ini melarikan diri karena mungkin dia nggak betah berada di kota itu, atau Adrian bisa jadi punya masalah dengan teman-temannya di sekolah. Tapi, teori itu terbantahkan karena tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya. Selain baju-baju dan barang pribadinya masih di rumah semua, Adrian bahkan tidak mengambil gajiannya. Karena harusnya di hari itu dia menghilang, bosnya akan membayar gajiannya. Jadi, gak mungkin Adrian kabur dari rumah begitu saja. Keluarga Adrian lalu mencari Adrian secara ekstensif. Mereka pergi berkeliling kota dan membagikan banyak poster bergambar Adrian di mana-mana. Ayah angkatnya berkeliling dengan menggunakan truk sambil mengamati semua sudut kota. Sangat menyedihkan. Membayangkan saat ayahnya berkeliling, Tony harus memperhatikan semua mobil yang melewati mobilnya satu persatu untuk mencari putrinya yang hilang itu. Namun, tetap tidak ada tanda-tanda kemana anaknya berada. Saking paniknya, keluarga Adrian akhirnya berkonsultasi dengan paranormal untuk mencoba mendapatkan informasi tentang di mana Adrian berada. Paranormal ini memberitahu mereka bahwa Adrian masih hidup dan dia ditahan di ruang bawah tanah di suatu tempat. Tapi setelah dicari kemana-mana, Adrian tetap tidak ada. Polisi mengatakan informasi dari paranormal itu tidak benar. Dan hal ini sangat mengecewakan buat keluarganya Adrian. Hari-hari terus berlalu tanpa ada tanda-tanda keberadaan Adrian. Dan polisi pun tampaknya tidak berhasil menemukan di mana Adrian berada. Kepolisian di kota East Moline, Illinois, ini akhirnya meminta pertolongan ke polisi negara bagian lain. Dan tak lama kemudian, mereka menerima saran untuk mengecek daerah di mana Adrian terakhir terlihat. Lalu, dari beberapa kesaksian, ada salah satu yang mengatakan telah melihat Adrian di parkiran Taco Bell sekitar siang hari di hari dia menghilang. Adrian terlihat di tempat parkir ini dengan dua temannya yaitu Sarah dan Corey. Dan ketika orang tua angkat Adrian mendengar ini, mereka menjadi khawatir. Karena Adrian baru-baru ini bercerita ke Joanne bahwa Adrian menyukai Corey dan Sarah sangat marah tentang hal itu. Adrian juga menceritakan kalau dia takut menghadapi Sarah. Karena Sarah itu orang yang posesif dan cemburuan. Setelah mendapatkan keterangan ini, polisi lalu mendatangi Sarah untuk menanyainya. Sarah menjawab, kalau memang di hari itu mereka berdua menjemput Adrian untuk makan siang di Taco Bell. Lalu, Sarah dan Corey menurunkan Adrian di McDonald's yang terletak dekat dengan rumahnya Adrian. Sarah juga menjelaskan mereka tidak berani mengantarkan Adrian pulang ke rumahnya karena pada saat itu Adrian bilang kalau kedua orang tua angkatnya kurang menyukai Sarah. Tentu saja, penjelasan ini terdengar masuk akal di telinga polisi. Tapi, ketika polisi melanjutkan pertanyaannya kepada Sarah, apakah dia dan Adrian berteman? Sarah langsung berkata tidak. Saya bahkan tidak suka dengannya.
Polisi pun bingung, mengingat Sarah mengajak Adrian untuk makan bersama dan bahkan memberinya tumpangan untuk pulang. Sarah kemudian menjelaskan, "Ya, saya memang memberinya tumpangan dan kami makan siang bersama. Tapi kami sempat berkelahi saat itu." Jadi, Sarah mengakui bahwa mereka bertengkar di Taco Bell. Awalnya mereka saling menghina, kemudian mereka bahkan saling memukul satu sama lain selama beberapa kali. Tetapi setelah itu, keduanya kemudian berbalikan lagi dan Sarah langsung mengantarkan Adrian pulang. Setelah itu, Sarah berkata kepada polisi, "Apabila ada kabar mengenai Adrian, tolong kabari dia. Karena biar bagaimanapun juga, Adrian adalah teman baiknya." Sehabis mendatangi Sarah di rumahnya, polisi lalu ke rumah Corey untuk menanyai Corey. Yang lucunya, Corey memiliki cerita yang berbeda. Corey menyangkal semua cerita Sarah. Corey bilang, tidak ada yang berkelahi pada siang itu. Mereka hanya makan bersama di Taco Bell, lalu mengantarkan Adrian pulang. Jadi, tidak terjadi apa-apa yang di sini. Nah, beberapa hari kemudian, Corey rupanya tidak sanggup lagi untuk berbohong. Dia menyerah. Dia pergi ke kantor polisi dan mengatakan bahwa tidak hanya dia dan Sarah yang bertanggung jawab atas hilangnya Adrian, tapi juga atas kematian Adrian. Jadi, Adrian bukan hanya sekedar hilang, melainkan sudah mati. Rupanya, sehari sebelum Corey melapor ke polisi, dia menangis dengan histeris di malam hari. Ayahnya Corey langsung menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya. Dan itu pasti ada berhubungannya dengan hilangnya Adrian. Ayahnya Corey lalu secara perlahan menanyai anaknya itu, "Apakah Corey melukai Adrian? Apakah Adrian sudah tewas? Dan di manakah Adrian?" Dan setiap kali pertanyaan itu diajukan, Corey semakin histeris menangis dengan keras. Ayahnya Corey pun lalu memanggil istrinya. Dan disitulah mereka mendengar semua pengakuan Corey. Walaupun kedua orang tua Corey sedih dan syok mendengar hal itu, tapi mereka menyarankan anaknya untuk mengakui kesalahannya ke polisi. Karena bagi kedua orang tua Corey, anak mereka harus belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. 4 hari setelah Adrian dilaporkan menghilang, tepatnya di tanggal 26 Januari 2005, Corey menunjukkan polisi ke sebuah tempat pembuangan sampah di mana potongan tubuh Adrian dibuang. Di sana, ada potongan lengan Adrian dan kepalanya. Bahkan anting-anting di kepala Adrian masih utuh menggantung di telinganya. Keesokan harinya, Corey membawa polisi ke sebuah peternakan milik keluarga Sarah. Di sana, polisi menemukan tubuh dan kaki Adrian yang sudah hangus. Dari sinilah diketahui kejadian yang sebenarnya. Siang hari di tanggal 21 Januari 2005, Sarah mengundang Adrian untuk bergabung dengannya. Di sana juga ada Corey dan Sean McKittrick untuk makan siang di Taco Bell. Ketika mereka tiba di sana, Sarah dan Adrian mulai berkelahi. Sarah menarik rambut belakang Adrian, dan Adrian pun berteriak dan memukul mukanya Sarah sampai hidung Sarah berdarah. Dan Sarah membalasnya lagi. Melihat itu, Sean mencoba menyuruh Sarah untuk berhenti. Tapi Sarah mengatakan kepada Sean, jika Sean tidak menyukainya, maka dia yang harusnya pergi. Mendengar itu, Sean pun pergi dari lokasi tersebut. Di tempat parkir Taco Bell, Corey hanya diam saja menyaksikan kedua cewek itu berkelahi di mobil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perkelahian pun makin sengit, sampai akhirnya Corey pindah ke jok belakang mobil dan ikut menahan kedua lengan Adrian. Sementara Sarah mencekik Adrian dengan ikat pinggangnya. Awalnya mereka mengira Adrian hanya pingsan. Tapi ketika Adrian tidak bangun dan sadarkan diri,
Mereka berdua sadar kalau Adrian sudah tewas. Mengetahui Adrian telah tewas, Corey pun panik. Di sisi lain, dia tidak ingin terlibat dengan hal ini. Tapi, dia juga tidak tega apabila melihat Sarah sampai dipenjarakan. Jadi, mau gak mau, Corey memutuskan untuk membantu Sarah. Sarah dan Corey lalu membawa tubuh Adrian menuju tanah pertanian milik kakek dan neneknya Sarah di Aledo, Illinois, di mana mereka berdua mencoba untuk membakar tubuhnya Adrian dengan bensin. Setelah beberapa jam mereka mengawasi tubuh Adrian terbakar api, mereka menyadari bahwa api tersebut gagal membakar tubuh Adrian sampai habis. Mereka lalu meminta tolong Nathan Gaudet, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, untuk membantu memotong-motong tubuh Adrian. Nathan, yang kebetulan suka dengan film-film yang penuh dengan adegan kekerasan, langsung menyetujui tawaran ini. Dengan senang hati, dia langsung bersedia melakukannya. Nathan lalu menggunakan gergaji milik kakeknya untuk memotong kepala dan lengan Adrian dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Setelah melakukan perbuatan tersebut, ketiga remaja ini makan cheeseburger di McDonald seakan-akan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Setelah itu, mereka membuang kantong sampah yang berisi potongan tubuh Adrian di Black Hawk State Historic Site, Illinois. Setelah semua terbongkar, Sarah, Corey, serta Nathan pun ditangkap. Ketika diinterogasi, diketahui motif Sarah melakukan ini adalah karena dia cemburu. Walau Sarah sudah berpacaran dengan Sean, dia masih tetap tidak rela apabila mantan pacarnya Corey berpaling ke gadis lain. Dia ingin Corey tetap jadi miliknya. Dari sini terlihat betapa egoisnya Sarah, karena dia menginginkan semua pria menyukai dirinya. Jadi, walaupun Sarah sudah tidak pacaran lagi dengan Corey, dia benci melihat Adrian mengajak Corey berbicara di kelas, bahkan sampai menggodanya. Dia nggak suka melihat mantan kekasihnya mendekati sahabat barunya. Dia menganggap Adrian telah merebut miliknya. Padahal di depan para penyelidik, Corey mengaku bahwa dia dan Adrian tidak berpacaran. Mereka hanyalah berteman biasa. Corey juga berusaha memberitahu Sarah dan menjelaskan semuanya itu. Tapi Sarah nggak mau mendengarkannya. Dan di saat inilah, Sarah sempat menulis di diarinya di pagi hari sebelum dia menghabisi Adrian, kalau dia akan membunuh Adrian pada hari itu. Ketika ayah angkat Adrian mengetahui apa yang terjadi pada Adrian setelah dia terbunuh dan bagaimana jasadnya diperlakukan seperti itu, dia menangis begitu hebat. Sungguh menyakitkan bagi Tony melihat Adrian yang dia anggap sebagai anak sendiri dihabisi dengan cara sekeji itu. Akhirnya, pada tanggal 1 Februari 2005, Sarah Kolb dan Corey Gregory didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan telah merusak barang bukti. Namun, mereka berdua mengaku tidak bersalah. Sarah adalah orang pertama yang diadili. Dia diadili pada tanggal 31 Oktober 2005 di gedung pengadilan Rock Island County. Setelah 2 minggu sidang dan 15 jam musyawarah, juri tidak dapat mencapai keputusan bulat. Persidangan keduanya diadakan pada tanggal 6 Februari 2006 di Dixon, Illinois. Sarah dihukum atas semua tuduhan. Dia dijatuhi hukuman 48 tahun penjara karena pembunuhan dan 5 tahun karena merusak barang bukti. Sarah harus menjalani hukumannya di pusat pemasyarakatan Logan dengan total 53 tahun penjara. Sementara itu, Corey Gregory mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Pada tanggal 10 Juli 2006, ia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena pembunuhan dan 5 tahun karena menyembunyikan barang bukti. Corey harus menjalani total 45 tahun hukumannya di pusat pemasyarakatan Stateville. Nathan Gaudet
juga didakwa karena melakukan pemotongan terhadap jenazah Adrian. Dia mengaku bersalah dan diberi hukuman remaja selama 5 tahun penjara. Kini, Nathan telah bebas. Dia dibebaskan dari tahanan remaja pada 11 November 2008 setelah menjalani hukuman hampir 4 tahun. Namun, pada tanggal 16 April 2012, dia meninggal dalam kecelakaan mobil di South Victor Pike, Indiana. Sedangkan pacar Sarah yang bernama Sean McKittrick tidak mendapat hukuman penjara. Tapi masyarakat di kota itu mengkucilkan dia, sehingga Sean sulit mendapatkan pekerjaan. Dia mendapat hukuman sosial seperti itu karena tidak berusaha melapor ke pihak polisi ketika melihat perkelahian tersebut, melainkan langsung pergi begitu saja ketika dia gagal melerai perkelahian antara Sarah dan Adrian. Padahal, Sean tidak bersalah sama sekali dalam hal ini. Hanya saja, karena masyarakat menganggap dia juga berada di TKP, makanya orang-orang berpikir dia juga ikut melakukan kejahatan terhadap Adrian. Oh ya, sebagai informasi tambahan, Corey Gregory berubah menjadi wanita selama menjalani hukumannya di penjara. Kini, namanya menjadi Harley Quinn. Sedangkan Tony Reynolds dan istrinya selalu mengirim doa buat anak angkat mereka setiap kali mereka melewati Taco Bell. Mereka harus melewati tempat itu sehari 2 kali setiap harinya untuk pulang dan pergi dalam bekerja. Dan Tony tidak bisa pernah menduga kalau pada malam tanggal 20 Januari 2005 ketika Adrian mencium pipinya dan berkata, "I love you, Daddy." Itu adalah ucapan terakhir yang dia dengar dari anak angkatnya yang tercinta. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.